Dinasti Qin adalah dinasti pertama di Tiongkok. Dinasti ini menyatukan seluruh wilayah daratan Tiongkok setelah menaklukkan 6 negara bagian lainnya yang berada di wilayah Tiongkok, yakni Zhou, Yan, Han, Wei, Chu, dan Qi. Dinasti ini pula yang meletakkan dasar fondasi pengelolaan negara selama 15 tahun pemerintahan kekaisarannya yang akan sangat berpengaruh pada masa setelahnya. Ada sebuah catatan tertulis tentang sejarah awal berdirinya negara Qin, tetapi tidak diketahui apakah catatan itu akurat atau tidak. Dikatakan dalam catatan tersebut, bahwa Feizi ditunjuk untuk memerintah kota Qin di wilayah barat laut. Dia disebut sebagai pendiri negara Qin, pada periode negara-negara berperang tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi. Dan selanjutnya, pada tahun 672, penguasa Qin lainnya mencoba memperluas wilayahnya ke timur. Qin awalnya tidak berusaha untuk menaklukkan negara-negara lain, karena takut suku-suku kecil di sekitar wilayah mereka akan menyerang, dikala pasukan utama mereka pergi. Namun saat Sang Yang atau nama aslinya Gongsun, yaitu seorang filsuf kuno Tiongkok, kala itu sedang menjabat sebagai pejabat pengadilan pada tahun 361, dia membuat perubahan politik pada negara Qin. Dia mendukung pemerintahan Qin pada waktu itu sesuai dengan seperangkat aturan ketat dan filosofi politik yang jelas. Sang Yang membuat suatu filosofi yang disebut legalisme. Sang Yang juga memperkenalkan banyak reformasi besar pada pemerintah, dan merupakan seorang politisi yang revolusioner pada masanya. Beliau menetapkan arah bagi negara Qin untuk menjadi lebih kuat secara militer, dan lebih kejam daripada negara-negara lain. Sang Yang menghapus sebagian ajaran Konghucu dan moral masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Dia ingin semua orang tunduk kepada pemerintah yang berkuasa, dan hal itu dijadikannya sebagai hukum yang paling utama bagi masyarakat Tiongkok. Dia juga ingin agar semua orang diperlakukan secara sama di bawah kekuasaan hukum yang berlaku. Sistem hukum ini cukup adil sehingga dapat meminimalisir tindakan sewenang-wenang para pejabat. Dia berpikir bahwa setiap orang harus diperintah oleh aturan hukum yang sama, tidak peduli apakah mereka adalah anggota klan yang berkuasa, atau petani miskin sekalipun. Di bawah legalisme, oposisi politik juga tidak ditoleransi. Selain membuat stabilitas di daerah Qin, legalisme juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan militer negara Qin. Untuk meningkatkan produksi, Hakim Zhang yang memprivatisasi tanah, memberi penghargaan kepada para petani yang melebihi target panen, serta memperbudak para petani yang gagal memenuhi targetnya. Mereka menggunakan budak untuk berbagai proyek konstruksi, untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik. Dia ingin memperbaiki sistem transportasi dan jalan-jalan, sehingga pasukan bisa bergerak lebih mudah, dan untuk meningkatkan perdagangan lokal, dia juga menyarankan untuk membentuk pasukan militer yang besar, dan produksi persenjataan terbaik. Teknologi Qin kala itu sudah maju, sehingga peralatan dan senjata yang terbuat dari besi menjadi umum di negara Qin. Selain itu, negara Qin juga memiliki ratusan ribu tentara, yang terdiri dari pasukan kavaleri dan infanteri yang terorganisir. Dengan negara yang telah berkembang menjadi kuat, membuat pasukan Qin yang besar bersiap untuk kampanye penaklukan. Pada tahun 269 sebelum Masehi, Fan Sui diangkat menjadi penasihat kepala penguasa Qin. Dia melembagakan kebijakan legalisme yang dicetus Sang Yang, dan menganjurkan untuk menyerang negara-negara lain, serta membunuh orang-orang mereka untuk mengurangi populasi yang dianggap sebagai ancaman. Mereka mulai bersiap untuk penaklukan besar. Negara Qin memiliki keuntungan pada waktu itu, karena wilayah mereka berada di ujung barat wilayah negara-negara berperang, yang terlindung baik di balik gunung dengan lintasan jalur yang bisa dipertahankan. Terlindung dengan bentang alam yang baik di wilayah mereka, membuat mereka aman selama satu generasi untuk fokus membangun pasukan, dan menyediakan rantai pasokan makanan yang baik. Mulai dari ketersediaan lahan dan gudang beras bagi ekspedisi mereka kelak,
dan menambah cadangan emas, mereka memaksa orang-orang untuk membangun kanal Sungai Wei, Dujiangyan, jalan-jalan dan proyek-proyek lainnya. Qin Shi Huang mulai memerintah negara Qin pada tahun 246 sebelum Masehi, ketika dia berusia 13 tahun. Selama periode waktu yang singkat, pemerintahannya memulai kampanye untuk penaklukan, dengan menyerang wilayah negara-negara lain. Karena tidak siap, beberapa negara memilih menyerah sebelum bertempur. Pada tahun 230 sebelum Masehi, negara Han menyerah pada Qin. Tidak lama kemudian, mereka mengalahkan negara Wei pada tahun 225 sebelum Masehi, dan pada tahun 223 sebelum Masehi, mereka berhasil menaklukkan negara Chu dengan telak. Padahal negara Chu sendiri memiliki pasukan yang besar dan wilayah yang luas. Tetapi mereka terkejut dengan serangan mendadak Qin. Pada 222 sebelum Masehi, Qin juga menaklukkan negara Yan dan negara Zhao. Serta yang terakhir, yaitu pada 221 sebelum Masehi, Qin menaklukkan negara Qi. Dengan cara ini, hanya dalam waktu 9 tahun negara Qin mengambil alih pemerintahan seluruh daratan wilayah Cina, dan mendirikan kekaisarannya yang baru. Raja Ying Zheng menyebut dirinya Qin Shi Huang, yang secara harfiah berarti kaisar dan dewa pertama kekaisaran Qin. Dan ini merupakan awal dari sistem kekaisaran di Cina. Sentralisasi kekuasaan dan standarisasi di berbagai bangsa yang mereka taklukkan adalah prioritas mereka. Filsafat legalisme Sang Yang membenarkan tindakan aturan ketat yang diambil pemerintah adalah untuk meningkatkan kekuatan kekaisaran, serta menjaga dominasi kaisar dan para pejabat agar tetap bertahan di puncak. Salah satu dekrit pertama kekaisaran Qin adalah memerintahkan bahwa setiap orang harus bertugas selama 1 tahun di ketentaraan atau wajib militer. Dia memerintahkan penghancuran tembok-tembok pertahanan bekas perbatasan antar negara, dan pembangunan tembok besar pertama yang masif di utara. Pada tahun 214, untuk mengamankan perbatasan utara, Sang Kaisar menunjuk Jenderal Meng Tian untuk memimpin pasukan sekitar 100.000 orang, untuk mengusir suku Xiongnu yang nomaden. Sebagai bagian dari strategi pertahanan melawan mereka, Meng Tian mensurvei keadaan geografi serta mengawasi pembangunan tembok besar dan benteng di sepanjang perbatasan. Tembok besar yang dibangun di perbatasan wilayah utara memiliki panjang lebih dari 10.000 li, atau lebih dari 5.000 km. Semasa menjabat sebagai kaisar, ada banyak upaya pembunuhan dalam hidupnya. Karena itu Sang Kaisar membunuh banyak sarjana dan pejabat yang dicurigainya, serta memaksakan aturannya yang keras, sehingga hal ini membuat banyak orang yang membencinya. Dengan banyaknya pembunuhan tersebut, diperkirakan yang awalnya populasi Qin adalah 40 juta orang penduduk, dan hingga akhir pemerintahannya tinggal hanya 18 juta orang. Dia ingin hidup selamanya, dan dia mungkin telah meminum ramuan yang diberikan oleh para imam Tao, untuk mencoba mendapatkan keabadian. Dia juga memerintahkan pembangunan kompleks Mausoleum Qin, di mana dia bisa tetap memerintah saat meninggal nanti. Dia memiliki banyak prajurit terakota yang dibuat sesuai ukuran dan bentuk aslinya untuk menjaganya di alam baka. Ketika Qin Shi Huang diwafat, Kekaisaran Qin memasuki masa yang sangat kacau. Penggantinya yaitu Kaisar Qin Ersi tidak mampu mempertahankan kestabilan pada masa kaisar sebelumnya, sehingga ia kemudian diturunkan dan selanjutnya diganti oleh keponakannya yaitu Kaisar Ziying. Masa Ziying adalah masa-masa terakhir dari kekuasaan dinasti ini hingga akhirnya berhasil dihancurkan oleh pemberontakan Xiang Yu yang dipimpin oleh Liu Bang, yang dikemudikan hari mendirikan dinasti Han. Dengan berdirinya dinasti Han, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Qin. Dalam menjalankan rencananya, Qin menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran yang sangat besar bagi rakyatnya, tetapi mereka berhasil membangun banyak infrastruktur, seperti jalan, kanal, dan tembok besar, yang menguntungkan kerajaan-kerajaan lainnya di kemudian hari.